Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ini green itu apa artinya adik-adik? Hijau. For untuk base. Nah, base ini adalah kepanjangan dari Bandung Selatan. Jadi Green for Base ini disusun sebagai gerakan kepedulian, gerakan sikap kebersamaan untuk menuju hijau hutan di Bandung Selatan, The Green Forest Bandung Selatan. Dari Unpad, dari IPB sangat luar biasa. Saya sangat ternyuh gitu. Ada juga dari BKSDA, dari CDK 5, terus juga ada dari DLH gitu kan. Terus dari mana lagi ini Kang Sigit? Yang jelas saya akan mencoba memandu sebuah diskusi gitu kan. Diskusinya jangan tegang-tegang adik-adik, karena diskusinya tentang lingkungan gitu kan. Pasti seger-seger gitu kan. Seperti di lingkungan kita saat ini. Satu, adanya peran pemerintah. Hari ini hadir Atur Nuhun Dinas LH Ibu Pak Cabang Dinas Kehutanan 5 Pak Petani Sarang Tupalawi. Artinya pemerintah hadir. Kedua, adanya peran ulama. Bagaimana ulama menyampaikan pesan dan sikap. Dan kita harus yakin bahwa berbicara lingkungan, berbicara tentang hutan, hadis Nabi Sahih, insya Allah. Lagi pusing gimana caranya membuang sampah, karena satu-satunya TPA di Sarimukti itu udah tutup sejak kemarin kebakaran. Kabupaten Bandung itu sangat dibatasi kuotanya dan hampir habis kuotanya. Kita bisa membayangkan kalau tidak bisa lagi buang ke sana, maka di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung, di Kota Cimahi itu akan terjadi tumpukan sampah di mana-mana. Nah, salah satu penanganannya kebijakan Pak Bupati Bandung adalah membuat tadi lubang resapan biopori atau LCO untuk pengolahan sampah, penanganan sampah organik. Plastik nggak boleh masuk situ, ya. Kaca jangan masuk situ. Yang masuk situ adalah sampah organik, sampah sisa-sisa makanan, sampah-sampah daun-daun, dan sampah-sampah yang mudah busuk masuk situ. Nah, ini nanti ada interaksi di si lubang itu. Jadi ketika setelah kita bikin, kemudian kita masukkan sampah, muncullah nanti makhluk-makhluk mikroorganisme yang biasa ada di tanah. Mereka makan sampah, kemudian mereka beraktivitas untuk membuat lubang-lubang biopori di sekitar bolongannya itu, ya. Nah, jadi tadi dua, bolongan-bolongan itu mempercepat persapan air. Jadi tadi fungsinya satu, mempercepat persapan air, yang kedua penanganan sampah organik. Sampah organik yang masuk di situ dimakan oleh mikroorganisme dan nanti lama-lama jadi kompos. Jadi itu fungsinya, ya. Terima kasih Gus Nos. Baik, yang saya hormati Yang Mehmet selaku pemrakarsa acara ini. Terus hadir di sini juga Pak Waka, Pak Eka, terus Pak Kris dari Palawi, Bu Ija dari LH, dan Pak Dedi dari CDK. Terima kasih. Kita ulangi yel-yelnya. Hutan hijau, hutan lestari, hutan luar biasa. Terima kasih semuanya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar dan oleh Bu Kabit, terus tadi sambutan yang luar biasa dari Yang Mehmet, menarik sekali. Pertama mungkin saya sampaikan permohonan maaf Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat, Pak Irawan. Hari ini beliau tidak bisa hadir karena beliau ada tugas di Jakarta untuk hari Senin dan Selasa. Jadi beliau hari ini menugaskan saya. Hari ini beliau menugaskan dua tugas sebenarnya ke saya untuk hadir di acara hari ini di tempatnya Yang Mehmet. Yang kedua untuk rakor kebakaran di Sumedang. Jadi karena saya cuma satu orang, jadi tidak bisa dibagi. Saya memilih ke sini. Kenapa? Karena rakor itu sama juga lintas instansi. Penting sekali, harus luar biasa. Jadi kita tidak bicara tentang perhutani, tidak bicara komunitas masyarakat,
tidak bicara dinas LH, tidak bicara CDK, dinas kehutanan, tidak bicara dengan hanya masyarakat umum, bahkan Badega juga tidak bisa bicara sendiri-sendiri. Itu yang terpenting. Jadi konservasi itu harus diurus dengan luar biasa. Jadi itu yang terpenting terkait dengan konservasi. Tadi saya diminta untuk menyampaikan materi tentang konservasi kawasan di khususnya di Bandung, Kabupaten Bandung, yang notabene Bandung wilayah selatan. Bandung wilayah selatan ini mirip-mirip dengan kalau kita bicara Jabodetabek, ini mirip dengan Puncak. Puncak itu ada Bogor, Puncak, dan Cianjur. Jadi kita di hulu, posisinya di hulu. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Konservasi di hulu ini akan melindungi di hilir. Dan kita tidak bisa bicara hanya bicara hulu, tapi juga harus bicaranya habitat. Kebetulan acara ini dalam rangka peringatan Hari Habitat. Kita di hulu ini ternyata pertanian di kita sudah sangat masif, sehingga itu berbahaya kalau tidak ada tanaman pelindungnya, tanaman yang berpohon. Kalau semuanya jadi tanaman pertanian itu sangat berbahaya. Perlu pohon-pohon untuk menahan runoff supaya yang di hilir tidak kebanjiran. Nah, bagaimana teknisnya nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Hutan Hijau, Hutan lestari, Hutan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pemarsa Kak Eyang Mehmet, alhamdulillah ya, terima kasih. Terima kasih waktunya dan kesempatan dari kami. Kemudian dari Bapak Johan dari KLHK. Nah, ini Dunungan Palawi maupun Perhutani. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, terima kasih Ibu Kabid. Kemudian dari Pak Kabid CDK ya. Nah, ini adalah kepala cabang. Ini yang mengontrol kami. Tadi adalah Dunungan dan ini regulator. Setelah tahun 65-an ada sebuah kesadaran bagaimana tetap mengelola hutan pinus tapi tidak dieksploitasi. Namanya pergerakan Green Belt. Jadi sabuk hijau itu dilakukan di Amerika. Jadi pada masanya Amerika pun sama mengeksploitasi untuk modal pembangunan. Nah, adalah seperti BUMN. Jadi bagaimana BUMN diserahi tanggung jawab untuk mengelola hutan, tetapi mendapatkan hasil, mendapatkan cuan, mendapatkan uang untuk modal pembangunan. Nah, ini bedanya, ya, paham ya? Nah, bagaimana ini hutan itu bisa dikelola dengan baik, tetapi menjadikan salah satu modal untuk pembangunan. Zaman Pak Harto sekitar tahun 72-an, pendapatan yang pertama itu dari migas, yang kedua dari hutan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang kelahiran 70, 71 yang masih muda kayaknya belum kegambar. Jadi bagaimana waktu itu Pak Harto memerlukan biaya untuk membangun dari sektor migas, ya, dari sektor kehutanan. Jadi kalau tahu bagaimana dulu mengeksploitasi kawasan hutan yang di luar Jawa, ya kan? Kenapa? Karena kita perlu modal, perlu modal. Nah, ini paradigma pengelolaan hutan setiap tahun itu pasti berbeda, dipengaruhi oleh iklim, wisata, iklim, terus kebijakan pemerintah dan kebutuhan pemerintah. Jadi itu. Nah, tentunya kami perlu kontrol. Makanya paradigma pengontrolan pun sekarang berbeda. Kalau dulu kementeriannya terpisah ya Pak ya. Perkenalkan, mungkin saya ini di cabang dinas sebetulnya baru sebulan ya Pak Yang, jadi belum banyak hilir mudik atau seandainya bersilaturahim. Terima kasih Pak Agustus yang sudah memberikan
waktu. Terima kasih pula ke Kakak Eyang yang sudah memprakarsai acara ini. Mudah-mudahan acara ini walaupun posisinya sangat sederhana, tetapi bagi saya ini sangat luar biasa, Kakak Eyang. Walaupun sederhana tapi luar biasa, ini yang memang harus kita peroleh, dengan tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil. Supaya tetap seperti itu. Nah, berbicara tentang melindungi ini, itu tidak muluk-muluk, tidak harus tanam 1000 pohon atau berapa pohon. Pertama dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri seperti kegiatan membuang sampah, seperti kegiatan dari kan sampah dipilah, ada yang organik, anorganik. Seperti itu hal kecil yang sudah termasuk ke konservasi. Hutan, mungkin yang tidak tahu teman-teman, di hutan itu ada polhut namanya ya. Polhut itu polisi hutan. Beberapa polhut bawa senjata. Sekarang masih pakai senjata nggak, Pak? Oh enggak ya, kalau dulu pakai senjata. Tapi sekarang kalau nggak ada senjatanya, ada tepukannya. Tepuk polhut gini, tepuk polhut. Ambil pistol, isi pelor, jedor-jedor, bisa? Oke, kita coba. Tepuk polhut. Ambil pistol. Jedor. Kurang semangat kurang semangat. Tepuk polhut. Ambil pistol. Isi pelor. Jedor. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang silakan adik-adik berdiri biar nggak jenuh, berdiri dulu. Nah, saya ada sedikit nyanyian nih dari negeri antah berantah, nyanyian dan gerakan yang bisa mensinergikan otak kiri dan otak kanan. Sama tadi juga, tapi sangat mudah. Jadi nyanyiannya hanya gini: aku tahu pegang kepala, aku tahu, aku paham pegang pundak, aku bisa pegang perut dan melakukan jalan di tempat. Oke, tadi gimana? Aku tahu, aku paham, aku bisa, dan melakukan. Ya, pelan-pelan aja. Oke, nyanyiannya gini: aku tahu, aku paham, aku bisa, dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa, dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, tahu, paham, bisa, tahu, paham, bisa, dan melakukan. Bisa? Kita coba ya. Siap. Dari pelan, sedang, cepat. 1, 2, 3. Aku tahu, aku paham, aku bisa, dan melakukan. Suaranya: aku tahu, aku paham, aku bisa, dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, tahu, paham, bisa, tahu, paham, bisa, dan melakukan. Lebih cepat: aku tahu, aku paham, aku bisa, dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa, dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa, tahu, paham, bisa, tahu, paham, bisa, dan melakukan. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Jadi seperti itu ya teman-teman, konsepnya atau polanya sederhana. Setelah teman-teman tahu, mohon dipahami. Setelah dipahami, kita harus bisa, dan selanjutnya kita yang melakukan. Setuju Kang Nonas? Tepuk tangan dulu untuk kemeriahan kita. Mangga. Kembali Kang Nonas. Ini hanya simbolis, ya. Karena kalian harus paham, setiap bibit itu punya karakter masing-masing. Jadi di wilayah ketinggian harus tanam pohon apa, di mata air pun beda jenis tanamannya, lantas di pinggir sungai juga beda. Di dalam kawasan harus menanam pohon endemik apa, di luar kawasan beda lagi jenis tanamannya. Nah, jadi ini meninggalkan semacam pesan dari ayah. Kalian saya tunggu untuk lebih mengenal lebih jauh tentang jenis tanaman. Karena hari ini kita bukan hanya sekedar menanam, kita harus tahu persis dan paham karakter tanaman itu sendiri. Jadi jangan sampai kita juga terobsesi oleh misalnya kalau hari ini ada semacam perda perlindungan terhadap mata air dan pelestarian terhadap mata air, mungkin kalian tidak tahu jenis tanaman apa, rekayasa vegetasi apa yang harus dilakukan di sekitar mata air, karena itu tanamannya berbeda. Lantas jenis tanaman apa ketika kita orientasinya untuk pasca panen, menanam pohon dipandang dari sisi ekonomi, itu jenisnya juga berbeda bibitnya. Lantas tanaman apa yang harus ditanam di pinggir sungai, itu pun sangat berbeda. Jadi ke depan kalian saya tantang, saya tunggu untuk tahu, mengetahui lebih jauh apa yang layak, seperti apa karakter tanaman. Itu saja mungkin sebagai tambahan ya. Jadi ini hanya sebagai simbolis bahwa kita serius dan akan kita punya niat ke depannya, kita akan lebih jauh meningkatkan kolaborasi di antara kita sendiri.
Tepuk tangan.